warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita bersama. Yang saya hormati guru-guru saya. Di sini juga ada tamu spesial, pakai telur, pakai keju, plus diskon 99,9%, serta diwariskan kehadiran guru besar, salah satu inspirator guru saya, 3 anak 1 suami, dokter, orang cerdas, Dahsyat. jutaan per hari, Dahsyat. wanita, ibu-ibu, 3 anak 1 suami, tapi semangatnya ngalahin 10 laki-laki. Dahsyat. Silakan beliau beri tepuk yang meriah buat Ibu Dokter Kurnia Dani dari Mulia Mumbang. Ura. Kalau di Jakarta ura, Bu. Dan juga seluruh leader komite nasional dan seluruh panitia dan leader aktif yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga buat sahabat-sahabat gue asik. Member Melia Sehat Sejahtera yang saya percaya setiap perjuangan kita nggak akan pernah sia-sia. Perkenalkan, nama saya El Cristiano Ronaldo. Sehat bro? Sehat. Sis? Kok suaranya kurang keras? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bersama untuk tidak menengok kemana-mana. Betul ya, untuk tidak menengok kemana-mana. Kurang ganteng apa gue? Sehingga aku lewat lo tengok, betul ya. Orang lain lewat, Anda tengok, kita fokus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sukses muda spektakuler lewat Melia Sehat Sejahtera. Mr. Remy, can you help me? Ada point of view yang agak cartoon yang ada Ren? Tar dulu, oke. Kalau ada berarti ura, tidak ada berarti ora. Sehat semua? Amin. Bahagia semua? Siap gaspol? Siap lakukan yang terbaik? Di sini saya hanya menyederhanakan ilmu dari top leader kita, Bapak Subur Nababan. Beri aplaus dong. Kemarin kita baru meeting sama Pak Subur Nababan, ada sesuatu hal yang Ajipos olah, mantap, betul ya. Pokoknya ajib banget, betul ya. Ada prospeknya, langsung posting, langsung langsung mendaftar, gitu ya. Terus produknya langsung apa rahasianya? Gitu ya. Tetapi rahasia ini, informasi bahagia ini akan kita maksimalkan bagi orang yang benar-benar berjuang, betul ya? Kalau cuma dapat informasinya nggak berjuang, sama juga bodoh. Karena bodoh aja nggak sama, betul? Apa kabar? Pokoknya mantap. Betul ya? Oke, saya akan jelaskan dulu kenapa saya bergabung di Melia Sehat Sejahtera. Kayaknya harus pakai itu ya. Ura! Ora! Ready? Next. Nanti papa lagi kerja ya. Oke. Ini selalu saya ulang-ulang. Ada yang ini nggak? Ada yang kartun nggak? Nggak ada yang kartun. Oh, gitu.
terakhir kan betul ya. Oke, langsung keempat kan, langsung keempatnya tayangkan. Oke, tahan dulu Ren. Oke, nih kenapa sih saya anti banget dengan multi level marketing? Karena banyak multi level marketing yang modalnya tiap bulan, tapi nggak dikasih tahu di tahap awal, betul ya? Yang kedua juga dia ada target, yaitu tutup poin, belanja pribadi. Anda join di media modalnya belanjanya berapa kali? Satu kali seumur hidup, kecuali Anda pengen tambah penghasilan, tambah lot. Kalau Anda sudah 15 paket, asal jangan 31 paket, nanti cepat kaya raya, maka Anda tinggal kerjakan. Kalau udah 7 paket atau 15 paket, udah sekali seumur hidup. Setelah itu Anda tinggal menikmati hasil. Tetapi kenapa masyarakat banyak yang antipati atau memandang sebelah mata tentang bisnis multi level marketing? Karena dia tutup poin. Tutup poin itu gini, you harus belanja tiap bulan pribadi. Misalnya Anda belanja 3 juta, Anda ngajak teman sekampung 100 orang memberikan omset ke perusahaan. Nah, bonus yang Anda dapatkan tidak akan Anda dapatkan sebelum Anda belanja 3 juta bulan itu. Paham gak? Kalau Anda belanja 3 juta, maka bonusnya baru Anda akan dapatkan. Tetapi kalau Anda tidak belanja, maka Anda tidak mendapatkan bonus atau tidak sempurna bonus. Nah, permasalahannya adalah ketika kita belanja 3 juta, ternyata bonusnya hanya 200.000. Bulan besok belanja lagi 3 juta, bonusnya 200.000. Bulan selanjutnya belanja lagi 3 juta, bonusnya 300.000. Awalnya bergabung di media untuk menguatkan finansial, ternyata malah keluar finansial. Akhirnya banyak masyarakat trauma. Fahim itu? Narkos tuh? Rantu. Nah, ini juga ada sistem yang mengikat. Kalau lo nggak tutup poin, maka lo nggak akan naik peringkat atau level. Kalau lo nggak naik level, maka nggak akan dapat reward atau hadiah. Nanti Anda akan dapat Mercedes-Benz, BMW Syariah, Bakmi, wow. Betul ya? Akhirnya banyak orang yang trauma. Itulah bisnis multi level marketing di luar sana. Yang kedua, mau naik game. What is the mau naik game? Mau naik game udah pasti haram, karena tidak ada produk atau seolah-olah ada produk. Dan ini hanya perputaran uang, investasi dobong, betul ya? Apa? Betul ya? Terus juga kalau nggak bangkrut, menghilang ditangkap, betul? Mau offline, mau online, jangan kena money game. Saya ulangi ya. Mau offline, mau online, jangan kena money game. Saya banyak saudara saya kena 300 juta. Zamannya offline dulu, ada investasi karet. Wah, heboh. 300 juta. Kalau propolis mah capek, harus berjuang. Lama dia dapat 6 bulan pertama, 7 bulan hilang perusahaannya kabur. Hitung, ada yang kehilangan 2 miliar, ada yang sertifikat rumah dia taruh karena 6 bulan pertama dapat menggairahkan, betul ya? Dapat terus, akhirnya menyesal. Coba lihat gini Anda, apakah dia korbannya? Jika Anda korbannya taubatan nasuha, jika kanan kiri Anda tidak tahu, pura-pura Anda tidak tahu juga. Betul? Tapi hari ini saya mau mencerdaskan, hati-hati money game. Kalau di zaman dulu Firaun belum sunat, nggak ada money game online. Sekarang ada money game online, betul ya? Barangnya nggak ada, Anda nggak ketemu, awal diputer, duitnya dikasih, wah mantap, 6 bulan loss, betul ya? Coba kan gini Anda, kalau dia senyum dia pelakunya. Sekali lagi ya,
mau offline mau online jauhin main game. Apalagi sekarang ini orang lagi habis kena COVID di seluruh dunia, betul ya? Di seluruh dunia. Jadi orang lagi pada panik, pengennya cepat kaya, fast track, betul? Makanya Anda yang udah mulai dapat bonus di media sehat sejahtera, Anda harus posting kegiatan Anda. Kalau nggak ntar disangkain flexing, kalau nggak babi ngepet. Kalau nggak piara tuh, betul ya. Jangan sampai ntar Anda tiba-tiba udah beli mobil, sangkain Anda piara tuyul, betul? Karena nggak ada prosesnya sama sekali. Maka post kegiatan Anda kalau Anda mau ngepost. Kalau nggak mau ngepost gimana? Ya, itu hak Anda, betul? Nah, yang ketiga ada oknum di semua komunitas. Di setiap komunitas, organisasi, kelembagaan, instansi, dimanapun berpotensi untuk selalu ada oknum. Karena oknum ada di mana-mana. Saya paham sebagian dari Anda kalau ketemu saya, dia berasa gini, Pak Said kalau ngejelasin pasti ini diulang-ulang. Kenapa? Karena setiap saya ke satu daerah saya tanya, gimana? Di media, mantap, dahsyat bang, cuma banyak orang negatif. Nih, berarti lo kagak prakteknya. Apa kabar? Gimana dari prospek? Iya bang, karena cadang saya bilang kenapa sih harus pakai modal? Wah, berarti habis ini. Berarti Anda tidak praktekin. Semua jawaban, semua masalah di lapangan ada di point of truth. Sudah disederhanakan ilmu dari top leader kita Bapak Subur Nababan. Ada oknum di mana-mana. Jadi saya pernah prospek orang, orangnya malah marah. Apaan propolis? Saudara saya join 7 paket bukannya dikasih produk dibawa kabur. Uang dibawa kabur, produk dibawa kabur, nggak dikasih. Gimana nih Melia nih? Berarti ini pembohongan. Saya bilang, pernah ke masjid kehilangan sendal? Pernah. Berarti salah masjid, imamnya apa oknum? Dia diam. Oknum lah. Nah, ya udah kayak gitu deh. Oknum di mana-mana pasti ada. Saya mau tanya Anda, jawab dulu. Mantan Anda oknum nggak? Bukan oknum, itu sakit hati. Apa? Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya dia mendengarkan seperti itu. Saya bilang, lo sama oknum lo percaya join 7 paket, masa mau gue join 3 paket? Akhirnya saya jelaskan point of three awalnya begini, akhirnya dia berkata, oh ini beda ternyata yang prospek saya panglima tampan. Ada kata kuncinya tampan. Siapa yang pakai kata kunci? Ngetek tampan, saya doain masuk surga. Syarat masuk surga cepat meninggal. Betul? Wah, berada ya. Oke. Kenapa ini harus saya jelaskan? Lanjut. Nah, ini ya. Kita harus tahu nih pandangan masyarakat tentang bisnis multi level marketing. Ini oma Anda, betul ya? Ini opa. Oma dan opa jauhan. Karena oma cerewet. Ini sepupu Anda, ini tetangga Anda, ini rambut kayak siput, betul ya? Ini juga panjang banget ini ya. Macam-macam lah. Ini adalah contoh-contoh bagaimana cara pandang masyarakat di Indonesia tentang bisnis multi level marketing. Oke, kita fokus. Banyak orang mengatakan ini kan bisnis cari-cari orang, bro. Sekarang kalau nanya sama lo, bisnis apa yang gak cari orang? Enggak. Saya punya nenek buka warung. Dia yang dicari orang, bukan dia yang nyari orang. Buka warungnya di mana? Depan jalan, betul ya? Nggak mungkin buka di kamar mandi. Kenapa dia buka di jalan? Kenapa dia sewa ruko? Karena disitulah lewat manusia. Ada nggak orang yang buka warung di hutan? Cuma dia doang tinggal di hutan. Yang dijual monyet, betul ya? Apa kabar? Tapi di sini bukan maksud saya untuk kita berdebat dengan orang di luar sana. Biar Anda pede dulu.
Jangan sampai ada fake antara hati, ucapan, dan tindakan Anda. Anda katakan, dia dahsyat dalam artian kenapa ya? Gue dilahirkan di bisnis yang cari-cari orang. Ya Allah, go to the box. Ini kan memperkaya yang di atas. Ini kan bisnis bukan style aku banget. Oke modal. Aku kelihatan. Bagus juga jelas. Kira-kira begitulah suaranya. Jadi banyak pandangan masyarakat seperti ini. Tetapi teman-teman, jangan teman-teman langsung jadi negatif. Gampang kok. Saya ingat basicnya ini apa ya basicnya? Basis itu apa ya? Pegangannya diri saya. Dulu tuh apa percaya? Gue anti banget. Dijelasin sama Pak Ali, karena penjelasan itu gue bergabung. Jadi sekarang ketika gue mau jelasin orang anti, orang jelek, orang nggak semangat, orang menutup mata sebelah, atau orang nggak atau antipati, saya ingat saya dulu rumus. Dulu gue juga kayak gitu. Betul ya? Maka kenapa gue jadi kayak gini? Karena pencerdasan, karena penjelasan. Sudah selesai. Jangan Anda seperti member-member di luar sana. Nggak ada kalau di ruangan sini ya. Member di luar sana, ketika dulu dia prospek, itu awalnya mukanya jelek. Akhirnya 2 bulan kemudian bergabung. Ketika dia bergabung, dia undang teman. Nah teman yang diundang negatif. Dia curhat sama apa? Dia lupa siapa diri dia dulu. Apa kabar? Terus waktu undangannya mulai di prospek sampai selesai nggak pospak. Dia komplain lagi apa? Susah ya kan? Dia lupa. Dia pospaknya ini 2 bulan. Di follow up. Udah diajak ke kebun binatang gitu. Apa kabar? Apa kabar? Jadi maksud saya gini, untuk menganalisa sebuah masalah itu gampang banget. Ingat siapa dulu kita, analisa kenapa kita bergabung, apa yang membuat kita bergabung. Ketika kita nemuin hal masalah yang serupa, udah gampang banget. Inilah jawabannya, itu point of 3 media sales. Terus gimana solusinya? Temukan semuanya solusi di point of 3. Seberapa penting point of 3 ini? Kalau kita tidak mengoptimalkan point of 3, ini point of 3 bukan ilmu baru ya. Cuma penyederhanaan dari ilmu top leader kita. Biar gampang kalau kaum zilenial, betul ya. Orang yang mengoptimalkan point of 3, dia paham banget ketika dia prospek, versus orang yang nggak paham mengoptimalkan. Nih, jika Anda tidak memahami dan tidak mengerti cara menjelaskan point of 3, pasti mau prospek itu merasa beban. Belum prospek aja udah beban. Bang, orangnya negatif, udah pasti tuh nggak paham point of 3. Yang kedua, nggak jadi kurang percaya diri. Anda bayangkan, belum berjuang udah beban. Yang ketiga, akhirnya lebih banyak berdebat ketika dia udah mau prospek. Tapi kan udah bisa cari orang, habis pun nyari monyet. Akhirnya banyak berdebat. Dan sangat sulit memberi pemahaman kepada catur. Pokoknya gini, lu join. Lalu kanan kiri, cair. Modal sekali itu bisa dapat jutaan per hari. Lu udah dapat apa? Apa gitu ya? Saya lihat kanan kiri Anda. Ini Pak Said bukannya tadi ngasih materi tapi lagi nyindir, bukan ya? Cenderung emosional ketika catur kritis, betul ya? Dan akhirnya cenderung lebih memaksa kepada catur. Jadi catur yang belum paham dan lain-lain, pokoknya closing aja. Tuhan tidak akan berubah nanti. Padahal dia nggak nyambung. Nah ini itu di dokter. Silahkan kami kiri Anda. Padahal catur belum memahami keuntungan yang akan didapatkan. Betul ya? Jadi kalau saya prospek orang. Selesai saya prospek, gimana bro? Mantap. Nanti gue pikir-pikir. Cuma satu rumus. Kalau dia
Cuma dua. Yang pertama, dia percaya apa enggak? Yang kedua, dia nyambung apa enggak apa yang akan dia dapatkan. Kalau penjelasan gue yang nggak membuat dia nyambung apa yang akan dia dapatkan, lo bayangin. Kita ini sering belanja, Anda beli tas, beli sepatu, beli lampu, beli TV, belanja, konsumtif, hanya memperkaya distributor. Belum pernah jadi distributor. Kenapa? Anda pernah belanja di apotek? Keluar duit? Punya bisnis apa? Kenapa? Ketika ada bisnis yang hanya belanja yang dia lakukan serupa, setiap hari dia lakukan serupa, dia anggap ini modal bukan belanja. Padahal bisnis ini mampu membuat ratusan bahkan juta rupiah setiap hari. Berarti kalau dia bilang dia pikir-pikir dulu, dia nggak punya modal, berarti ini orang nggak nyambung. Berarti tugas gue bikin nyambung. Apa kabar? Paham? Jadi beri pemahaman keuntungan yang akan dia dapatkan. Dan akhirnya banyak member yang merasa hampir semua orang negatif tentang media, terasa makin berat menjalankannya, dan akhirnya lama-lama merasa ini bukan rezeki, bukan bidangnya, dan akhirnya menyerah. Padahal dia nggak memahami point of view. Apa kabar? Gimana kalau Anda menggunakan point of view dan menguasai dan memahami? Yang pertama, sangat percaya diri karena benar-benar menguasai dasar kekuatan di media sehat sejahtera. Ini ilmu dasarnya. Yang kedua, prospek dengan tenang tanpa beban sedikit pun karena jadi sangat percaya diri. Sangat mudah memberi pemahaman kepada channel tentang kekuatan media dan juga mampu meluruskan. Meluruskan itu apa? Yang awalnya orang ini bilang, ini kan bisnis cari orang, ini kan pakai modal, ini kan memperkaya di atas, ini kan pura, gitu ya. Akhirnya menjelaskan secara pura, saya sulit. Secara sopan, cerdas, elegan, logika agar cadel paham, cadel mengerti, cadel tertarik, dan akhirnya cadel bergabung di media sehat sejahtera. Jika benar-benar mengaplikasikan point of view dengan benar, maka hanya ada dua jawaban. Ini benar teman-teman. Postpack atau follow up. Selesai. Itu doang. Kalau follow up gimana bang? Tenang. Ada momentum balas dendam. Ada roadshow follow up. Betul? Kalau postpack gimana bang? Jangan lupa bonus sponsor INDHJ 0005F Said Muhammad dulu ya. Kasihlah bonus sponsor kepada saya karena saya anak yatim. Betul ya? Apa kabar? Siap? Kasih sponsor ke saya? Ada belum dapat sponsor aja belum. Kayak bercanda-bercanda. Santai bro, betul ya? Postpack atau follow up. Jadi kalau Anda benar-benar mengaplikasikan ini pencerdasan teman-teman. Makanya saya begitu semangat banget. Apa ya? Mengkampanyekan pencerdasan upgrade sumber daya manusia, point of view. Saya semangat banget kepada seluruh member atau leader. Kenapa? Karena ini adalah gimana ya? Gini, Anda kuliah, saya dosen. Saya bilang besok kita ujian, deg-degan kan? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena Anda belum tahu soalnya keluar. Nah, point of view ini ibarat saya dosen. Saya bilang minggu depan ujian, saya kasihkan ini soalnya, ini jawabannya. Jadi Anda belum ujian, Anda udah tahu soalnya duluan ini, jawabannya duluan ini. Anda nggak bilang, wah kalau bisa jangan minggu besok, sekarang dong. Habis waktu kita Pak dosen. Itulah ketika kita menguasai point of view. Kita udah tahu soalnya apa, jawabannya kita udah tahu. Kita pede ke orang, halo guys, jadi lebih prospek. Hati-hati kita bisnis dari orang. Kita pede kenapa? Karena soalnya kita tahu, jawabannya kita tahu. Betul. Apa kabar? Sebegitu sebegitu pedenya kita. Kenapa? Karena soal paling jawaban
jawaban yang Anda nggak pernah dengerin? Kalau lebah udah balas killer gimana? Kalau besok kiamat gimana? Udah. Kan ada juga orang-orang yang antik gitu ya. Kalau saya belum pernah ditanya orang kayak gitu. Git, kalau gue join besok kiamat gimana? Saya bilang anak masuk neraka. Kalau nggak join. Enggak bercanda. Jadi sangat penting untuk seluruh member media, sobat media memahami, menguasai, menggunakan point of view. Anda mau prospek apapun bebas. Anda mau coret-coret, mau pakai slide apapun, Anda bikin slide bebas. Tapi jangan lupa pastikan pakai point of view. Karena ini adalah pencerdasan kepada cara. Apa kabar? Dahsyat. Siapa di sini yang member baru di prospeknya pakai point of view? Oke. Siapa yang pernah di prospek pakai point of view? Yang di prospek Anda jadi prospekan ya, bukan Anda bukan jadi upline-nya. Anda prospekan yang akhirnya bergabung karena di prospek pakai point of view. Oke, mantap. 1, 2. Oke, baru 6%. Wajar bonus Anda belum gede itu ya, karena belum memaksimalkan pencerdasan. Karena kalau nggak pakai ini berat nanti. Anda harus berdebat. Anda harus ketemu orang tuh mukanya udah jelek duluan. Belum lagi tanya ini kan riba. Wah, Anda langsung buka kitab kuning, dia buka kitab hijau, Anda buka kitab hitam. Betul nggak? Belum lagi Anda meyakinkan dia harus benar-benar pakai energi. Tuhan tidak akan merubah nasib Anda di basecamp Anda. Akhirnya masyarakat tutup basecamp Anda. Masyarakat negatif, bukan negatif. Jam 2 malam lo jadi-jadi. Apa kabar? Pahit tuh? Pahit lah. Omikron? Enggak, bercanda. Kapan lagi ngerjain dokter? Oke, jadi sekarang kita pelajari point of view yang tadi saya sudah jelaskan. Ini yang pertama. Jadi, ini yang pertama. Ini penjelasan. Anda kalau Anda prospek orang di atas 30, berarti dia butuh ilmu ini. Kalau prospek, terima kasih. So on deh, jadi lihat lagi. Banyak yang menangis. Itu menangis, ya. Yang kedua money game. Nah ini dari umur 17. Sekarang ya online kena money game. Banyak nggak? Banyak. Banyak nggak orang yang Anda kenal kena ini nih? Oke ya. Oknum. Ini Anda butuhkan ilmunya. Jadi Anda akan ketemu ini meluruskan. Tinggal jelaskan apa bedanya dengan media sehat sejahtera. Yang kedua, kita belajar ilmu S2 konvensional dan beritail, betul ya? Nah, ini dia. Anda beli handphone di toko handphone, bukan di toko cotton bud, betul? Yang memproduksi pabrik, nggak mungkin Anda ke Beijing cuma beli satu handphone. Dari pabrik ada orang kaya namanya distributor, dia punya gudang, punya segalanya, punya link, dia pegang. Ini yang pertama. Terus kedua, ketiga dilempar ke sini, ini semua pakai modal dan lain-lain. Pertanyaan saya, cari untung nggak? Dapat untung? Dapat untung? Apa? Dapat untung? Dapat untung? Dapat untung. Gimana cara handphonenya dikenal oleh masyarakat? Ada biaya namanya promosi atau iklan. Saya mau tanya mana? Mohon maaf sekaligus ini deh. Ada teman saya bu pakai iPhone. Wah, dia PD-nya minta ampun dulu ya. Dia pakai iPhone, foto depan, foto cermin, cekrek tahu hashtagnya iPhone, keren tuh ya. Tapi dia malu kalau propolis tuh ya. Saya bilang lu PD yang cowok motor Ninja atau Vespa. Keren banget saya bilang. Promosi iPhone berantem sama Samsung tuh ya. Yang Samsung bilang itu terlalu ribet, yang iPhone bilang iPhoneisasi gitu ya. Di situ saya langsung datang, saya tanya, biji propolis tuh? Gak bawa. Lo bayangin lo pede mau
mengusulkan produk orang yang dipromosikan makin kaya, kita juga jadi konsumen. Betul. Konsumen. Yang kaya makin kaya, 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 makin 2 tahun kemudian harganya apa? Dasar. Wah, ada tegak. Berasa ya? Maaf deh kalau aku menyakiti hati ini. Ini bukan masalah iPhone, banyak lah. Maksud saya gini, bukan iPhone, bukan sampai. Tetapi jangan sampai Anda nggak pilih. Kenapa? Karena bisnis media kita belanja, kita konsumen, kita jadi distributor, kita jadi promotor. Apa kabar? Ini konvensional, bukan hanya handphone tuh. Ampung, televisión, baju, sepatu, amuntibu, alse, motor, bom dan lain-lain. Apa kabar? Kalau media gimana? Sama-sama memangkas jalur distribusi, tapi dipangkas kita lah jadi distributor. Dari pabrik herbal skincare langsung ke media sehat sejahtera, langsung ke member aktif menjadi distributor dan promotor. Jadi dari mana bonus kita? Dari bonus dari memangkas jalur distribusi. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Semuanya buat kita sebagai member. Ajitos. Bukan, jawabnya olah. Ajitos. Jadi dari kesimpulan ini Anda bisa mengambil kesimpulan pencerdasan buat seluruh masyarakat. Kita lihat banyak orang yang nanya, dari mana sih asal bonus media? Kok bisa sih bonus tiap hari? Emang perusahaan nggak rugi gitu ya? Kenapa bonusnya sangat besar? Ya lihat aja gitu ya. Asal muasal bonus jelas di mana keuntungan seluruh distributor dan promotor semuanya buat kita sebagai member. Apa kabar? Ada lagi yang nanya, kenapa sih bergabung media pakai modal? Banyak yang ngomong kayak gitu. Banyak. Kenapa sih bonus? Aku nggak punya modal, tapi dia belanja tiap hari. Coba Anda perhatiin. Ada teman Anda, ada prospek udah seminggu nggak join-join, tapi dia belanja tiap hari. Bukan salah dia, tetapi cara pencerdasan kita terhadap dia belum nyampe. Berarti kita nyampe. Nyambung ya? Jadi orang yang mengatakan saya nggak punya modal, tetapi dia tidak pernah belanja semenjak dia ngomong nggak punya modal sampai sebulan kemudian baru dia nggak punya modal. Tapi kalau dia masih belanja ke apotik, apalagi dia belanja tas, belanja handphone, belanja ini, belanja yang lain-lain, berarti sebenarnya dia punya modal. Hanya saja mereka belum paham, mungkin karena kita nggak memberi pemahaman. Terus juga bisnis ini bergengsi atau tidak? Banyak orang ngatain sama saya, Yit, gue mah males bisnis cari-cari orang, nggak apa-apa. Kalau lo bergengsi di bisnis gue nggak usah. Yang penting lo jadi konsumen aja. Maksud lo gimana? Lo cukup jadi seumur hidup jadi konsumen. Maksud lo gimana? Kalau gue belanja, gue jadi distributor, gue jadi promotor. Nah kalau lo belanja, yang kaya distributor. Kok bisa? Iya, 5 pilar. Yes. Apa kabar? Ini kenapa pada tersempurna? Apa kabar? Ini bisnis bergengsi apa tidak? Bergengsi banget. Oke, saya minta Anda tolong Anda amati tulisan nomor 2. Ini dalam banget. Siap, 3, 2, 1 mulai. Jika Oke, silakan Anda baca. Jika di konvensional kita belanja hanya menjadi konsumen saja, maka di perusahaan media saja telah memberikan kesempatan kepada konsumen. Oke, silakan Anda jelaskan orang di samping Anda, orang yang sebelah kiri. Orang yang sebelah kiri jelasin orang yang sebelah kanan. Maksudnya ini. Apa kabar? Jadi teman-teman harus paham. Mr. D, saya Mr. D. Beri plus dong, ini yang banyak membantu kita semua. Abang Dayan. Tuh ya. Anda sering ngomong manggil dia Mimin, saya juga Mimin gitu ya. Mimin di pos dong Min. Jangan saya di motor, nah itu Mimin gitu. Saya juga Mimin gitu ya. Sekarang dibentak juga berapa namanya. Lama banget saya udah ingetin dia sih ya.
Nah, hati-hati betul ya. Ini teman-teman, jika di konvensional you belanja, kita ini selama ini belanja. Saya mau kasih Anda 5 juta buat yang ada di ruangan ini, siapa yang mau? Tapi syaratnya belum pernah belanja seumur hidup. Oke, berarti kita ini konsumen. Bukannya ngejelekin bisnis konvensional, bukan. Kita harus ada. Biasanya kita hanya jadi konsumen, beli.com, betul nggak? Apa kabar? Maka yang jadi distributor yang kaya. Nah, kalau di Melia, jika di konvensional kita belanja hanya menjadi konsumen saja, maka di perusahaan Melia Sehat Sejahtera memberikan kesempatan kepada kita sebagai konsumen, yaitu member aktif, untuk memiliki hak keuntungan menjadi distributor atau promotor. Kalau bahasa Pak Sukurna Baban keren banget. Bahasanya keren banget. Lo belanja jadi member, lo dapat perusahaan. Ajib? Ajib. Olah? Oke, anak kasih tau kanan kiri, ngerti yuk. Ini kan bisnis cari-cari orang. Bisnis apapun selalu berhubungan dengan manusia, betul ya? Bisnis ya, base kita bisnis. Kalau karyawan itu bekerja sama pebisnis. Anda kalau karyawan kafe yang punya bisnis siapa? Bos, betul ya? Yang gajinya pasti siapa? Karyawan ya, yang gajinya pasti kita, paling tambahan tips dan lain-lain gitu. Yang kaki di kepala di kaki siapa? No, bos. Salah hitung bisa bangkrut. Karyawan nggak ada beban, tetapi dia nggak usah tersinggung. Berat Anda harus, yang karyawan harus juga punya bisnis Melia Sehat Sejahtera, betul ya? Karena biasanya susah nabung. Nggak usah nih, ngomongin nggak boleh. Biasanya takut tersinggung. Saya kan selalu menjaga hati Anda. Ada orang perantau ke Jakarta, saya pengen mengadu nasib 10 tahun, dia nggak sadar, nggak ada tabungan sama sekali. Habis begitu aja. Nggak usah deh, ya. Ketika disuruh ngerjain Melia, susah, capek, dia lupa 10 tahun deh. Nggak usah deh, bener ya. Anda ngerjain Melia, susah, capek, nggak usah deh, betul ya. Ini kan bisnis memperkaya yang atas. Oke, kita lihat. Ini X join satu paket. Coba lihat kiri Anda, apakah wajahnya mirip dengan X? Dia ngajak temannya join 7 paket, si B join 15 paket. Seolah-olah X ini adalah orang yang cerdas, betul ya? Gue nggak apa-apa join satu, yang penting gue pakai 7 dan 15. Itulah orang genius. Tahun kemudian terjadi omset di sini 22 by proses. Maka kalau bisnis Melia memperkaya di atas, yang paling kaya X. Tapi apa yang terjadi, sahabat-sahabat yang saya hormati, pencetakannya mati. Ini 2,8, ini 7 juta, ini 1,3 juta. Kalau bisnis Melia memperkaya yang atas, ini yang paling kaya, tapi ini yang paling susah, betul ya? Ini lebih kaya, ini lebih kaya, ini biasa-biasa saja. Yang join satu paket, ura! Tapi saya mau tanya, tapi jawab jujur. Sebenarnya kalau boleh buka benar-benar, yang memperkaya di atas ini Anda belanja. Pertanyaan saya, gue dapat untung? Ada nggak ada gue nggak ngambil untung 2 tahun ini, gue nggak ngambil untung, gue mau sedekah. Harga modal nggak ada. Ini nyari untung. Kita beli, makin kaya. Pertanyaan saya, mungkin nggak toko ini lebih kaya dari pabrik? Mungkin nggak toko ini lebih tajir daripada distributor? Berarti sebenarnya memperkaya di atas ya? Anda yang ngomong, betul ya, bukan saya ya? Melia lebih fair, beli plus buat Melia Sehat. Ini ilmu kongcu
Wah, ini penyederhanaan konvensional dan media sehat sejahtera. Sebenarnya gampang banget. Penjelasan untuk masyarakat yang nggak paham-paham, dijelaskan kucuk-kucuk, lama-lama dia nyambung. Jangan sampai gini maksud saya. Anda udah proses, udah capek 2 jam, 7 paket. Udah terakhir dia nanya, ini 7 paket 7 orang nih. Kan ada yang bilang kan, 7 bulanan nih. Udah ada motivasi. Ini maksudnya 7 orang. Coba sekarang diri Anda, apakah dia pernah melakukan hal seperti itu? Kita lihat, belanja, keluar duit, keluar lah, kalau enggak namanya nyolong goblok. Di media keluar duit, dapat handphonenya. Ya kalau kagak dapat handphone namanya oknum. Dapat produknya? Dapat. Rugi atau tidak? Enggak. Pulang bawa bisnis? Tidak. Melia dapat. Enggak. Di media bawa bisnis? Haji, 1-0. Betul ya? Anda cerita sama teman. Dan cerita ini sering Anda lakukan. Betul ya? Anda story di Instagram, Anda taruh di Facebook, Anda di kafe taruh story di Instagram, tag, benar ya? Berarti kan Anda lagi mempromosikan kafe tersebut. Anda foto pakai iPhone Samsung, Anda hashtagnya Samsung S20, Anda lagi promosi, betul ya? Anda sering banget promosi ibu-ibu yang alisan pakai tas Louis Vuitton. Beca, tas Louis Vuitton itu lagi promosi. Semua orang lagi promosikan diri sendiri dan produk orang lain. Jangan sampai lo nggak pede promosiin bisnis sendiri karena kita distributor dan promotor. Promosi A dan B, lo kan mau beli handphone di toko teman gua aja. Gua kesana beli kok. Udah dia beli, ternyata bener AC-nya dingin. Kalau bukan dingin, bukan AC goblok. Kompor. Saya kalau ngomong kayak gitu, Bu, pas saya tonton di YouTube-nya, langsung saya diam, jangan bilang. Jadi kamu suara gue. Oke, pertanyaan saya. Udah kebaca, siap-siap ini. Belanja keluar duit? Dapat handphonenya? Rugi atau tidak? Pulang bawa bisnis? Hanya jadi konsumen. Si B? Hanya jadi konsumen. Anda tidak dapat apa-apa. Bagaimana dengan media? Boleh sponsor. Cerita lagi. Hanya jadi konsumen. Gak ada apa-apa. Apalagi lo. Media? Konsumen plus punya bisnis. Adanya sponsor. Anda leader yang shift. Cuma jadi konsumen. Kenapa sih sini tidak dapat apa-apa? Karena semua keuntungan sudah diambil oleh orang kaya, yaitu distributor. Yang kaya makin kaya. Kita hanya jadi konsumen. Bagaimana dengan media sehat sejahtera? Konsumen plus artistik. Sponsor, distributor or leadership, and Anda dapat leadership. Jadi ketika Anda bantu kanan kiri sampai keturunan dimanapun, kedalaman berapapun, Anda akan mendapatkan bonus pembinaan, yaitu bonus leadership. Jadi leadership ini mau keturunan sampai ke 1 juta pun Anda dapat. Tinggal lihat, ini adalah akad perjanjian antara bisnis media sehat sejahtera, perusahaan media sehat sejahtera dengan kita sebagai distributor. Ada yang nanya saya ini kok bisa bang? Ini dapat. Emang perusahaan nggak rugi?
Jangan-jangan ini penipuan. Jangan lupa ya. Ketika kita belanja, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat semua. Betul. Nah ini adalah konflik. Saya selalu ulang. Kenapa? Karena setiap saya ketemu member dia bilang, Bang, saudara saya negatif, orang tua saya negatif. Bukan mereka negatif, cuma lo harus pencerdasan literasi circle of influence. Harus di literasi circle of influence. Nanti tanya apa itu literasi circle of influence. Jadi semua orang-orang terdekat kita, apalagi ini mau masuk materi GM habis ini. Semua orang-orang terdekat kita, apalagi nanti pulang Ramadan. Saya pelajarin Bu Dokter. Salah satu yang membuat member itu agak berat ngerjain media, dia ikut training, dia semangat, dahsyat, mantap. Pas pulang ke rumah, bisa betul. Udah, papa aja dulu ketipu, tidak apa-apa. Akhirnya apa? Dapat serangan internal. Di luar disemangati, di keluarga kedua media disemangatin, tetapi di dalam malah dibikin down. Yang salah siapa? Dalam? Bukan. Karena anak tersebut atau member tersebut tidak punya cara untuk menjelaskan. Dan yang nanya hanya nanya gini doang. Mana hasil? Sedangkan ketika kerja kan nggak pernah ditanya hasilnya mana. Betul? Apakah salah orang rumah? Apakah salah tetangga kita? Tidak. Yang salah adalah kita tidak mampu meluruskan kepada orang terdekat kita. Agar mereka paham, mereka mengerti, akhirnya mereka tertarik di bisnis media saya. Jadi gimana caranya ngasih pemahamannya? Sebenarnya ini ilmu rahasia. Gimana cara ngasih pemahamannya? Karena ini udah mau bulan Ramadan, karena ini udah mau nanti habis Ramadan Lebaran, semua member ini pulang kampung. Ketika member pulang kampung, kalau dia tidak menguasai point of view, pegang omongan saya. Pulang kampung, balik ke kota asalnya, dia 50% off. Maka berat lagi mengangkat. Kenapa berat mengangkat? Karena ketika dia pulang kampung, dia mau jelasin ke orang terdekatnya langsung nyerang. Ini bisnis cari orang, ini pakai modal. Dia tidak menguasai point of view, akhirnya dia berdebat, dia merasa kok gini amat ya, berjuang tuh harus dihina ya. Akhirnya dia gak kuat-kuat amat, ketika dia balik lagi, dia off di media. Maka gimana caranya? Solusinya apa? Literasi circle of influence. Lewat apa ilmunya? Point of three. Apa itu literasi circle of influence? Ini ilmu rahasia. Tolong Anda tutup kuping. Ilmu rahasia. Anda pelajari point of three, sebulan ini masih ada waktu. Bulan puasa itu kurang lebih 20 hari lagi. Anda pelajarin point of three. Ketika Anda pulang kampung, Anda cuma minta waktu sahabat saudara Anda doang. Ketika Anda udah sakti point of three, Anda cuma tinggal ngomong, gue mau minta ini dong, gue kan ada konsep bisnis. Lo kan tahu gue di Propolis. Gue pengen dapat penilaian dari kacamata orang di luar komunitas gue. Udah, buka laptop, pakai tab, jelaskan point of three. Jawabannya, bagus. Ya lah, biasanya kan kita belajar. Kalau ini kan dia lebih positif daripada Anda. Udah syahnya. Gimana cara teknik closing? Waduh, gimana cara post kapit? Wah, nggak bisa, saya nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa ya. Karena itu ilmu rahasia, kecuali Anda bilang Panglima Tampan Nasional, gitu ya. Itu ngomongnya nggak dari hati, gitu ya. Apa-apa? Saya tekankan tadi point of view sangat amat dibutuhkan, apalagi masuk momentum GM, momentum Ramadan, momentum pulang kampung. Dahsyat. Pulang kampung kalau ilmunya udah mantep, tinggal literasi. Nenek ente literasi, kakek ente literasi, adik sepupu, tetangga, teman mama, gebetan, Anda lihat udah banyak.
Semua Anda literasi, maka positif. Mau dia langsung posting, mau dia cuma pesan produk, mau dia belum nggak posting, cuma dia tahu doang, tetapi semua otaknya positif. Maka Anda tidak akan dapat serangan internal.